وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jika ada pertanyaan, silakan dikirimkan ke kolom chat. Kita lanjutkan satu bab lagi, yaitu bab ad-don. Hadis yang pertama, Nabi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum bad-don, jauhilah prasangka, fa inna dzanna adzabul hadis, karena yang namanya prasangka itu kebanyakannya adalah dusta atau dusta yang perkataan yang paling dusta. Wala tajassasu wala tanafasu, jangan saling mengintai, mata-matai, wala tanafasu, dan jangan saling bersaing. Gak usah saingan. Anakku piro limo, anakku telu, yo aku tak balap, ya enggak usah. Ya, ada hal yang bisa kita saling berlomba, tapi nggak selalu sesuatu itu diperlombakan. Ya. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Jadi orang lain jalan, kita selalu pengen di depan, agar dia selalu di belakang kita. Nggak perlu. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad, dan wala tabaghadu, dan jangan saling benci, jangan saling marah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi orang Islam itu bersaudara. Dengerin ya, nggak boleh saling mata-matain, nggak boleh saling bersaing, nggak boleh saling membelakangi. Termasuk bersaing di sini, saudaranya udah bagus buka warung gitu kan, terus kamu bikin sebelahnya, nah, niatnya udah jelek, pengen supaya dia pelanggannya kabur ke tempat kamu, nah, jangan. Hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam min nisa'i, ketika Nabi SAW ya, bersama dengan imra'atin min nisa'i, dengan salah seorang istrinya di antara istri-istrinya, idmar robihi rojulun, ada seorang laki-laki yang lewat, fata'ahu Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memanggilnya, faqala, dan bersabda, ya fulan, wahai fulan, hadhihi zaujati, fulanah, ini istriku loh, namanya fulanah. Qala man kuntu adunnu bihi falam akun adunnu bika. Qala inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Ini hadis yang sangat terkenal ya. Jadi pada malam itu Nabi SAW ya bersama dengan salah seorang istrinya malam. Kalau malam tuh waktu itu nggak ada lampu ya, nggak kayak sekarang kelihatan gitu. Cuma dulu itu gelap gitu. Kemudian ada seorang laki-laki lewat, set gitu. Kemudian Nabi SAW ngomong, si fulan, sini sini tak kasih tahu ya. Ini aku lagi sama istriku ya gitu. Nah, kemudian orang itu menjawab gitu kan. Man kana adunnu bihi falam akun adunnu bika. Man kuntu adunnu bihi falam akun adunnu bika. Nah, orang lain aku mungkin berprasangka, tapi kalau kepada engkau ya Rasulullah nggak mungkin berprasangka. Dia ngeles gitu kan. Dia ngomong gitu. Ya. Padahal dia biasanya kalau sama orang lain dia suka berprasangka. Lah Nabi ngomong ini istriku loh ya, itu agar kemudian dia paham kalau Nabi SAW nggak bareng wanita yang lain gitu. Nah, orang ini ngeles ngomong gitu. Man kuntu adunnu bihi, ya. Siapa yang kemudian biasanya aku berprasangka kalau kayak gini, falam akun adunnu bika. Aku nggak mau berprasangka kalau itu engkau ya Rasul. Qala, kata Nabi SAW, inna syaitana, sungguhnya syaitan, yajri min bani Adam, itu ada mengalir dalam tubuh bani Adam, majroda, mengikuti aliran darahnya. Maka Nabi SAW mencegah dengan cara menjelaskan. Jadi mengklarifikasi itu bagian dari hal yang baik. Jadi kalau kamu ditanya gitu kan, jangan diem aja gitu kan. Kamu nyuri ini, diem aja. Gebukin orang sampai tele-tele, diem aja gitu. Ngomong, kamu dapat dari mana? Ini saya nggak nyuri, saya ini dikasih sama si Fulan. Nah, si Fulan ini mana? Si Fulan ini sekarang lagi berangkat umroh. Saya dititipin kunci motornya gitu. Oh gitu, kan enak gitu. Jangan diem aja. Ya. Maka diam nggak selalu emas. Nomor 1289. An Abdillah Qala, dari Abdillah, beliau berkata, mazalal masyruk binhu yatadhanna hatta yasira a'dama minasyarik. Orang yang dicuri nggak henti-hentinya berprasangka pada orang, sehingga akhirnya dosanya lebih besar daripada orang yang mencuri. Nah, ya, orang tuh kalau kehilangan sesuatu, dia akan mikir yang enggak ke orang lain. Makanya dimanfaatkan sama dukun. Mbah, dompet saya hilang, siapa yang nyuri? Oh, temanmu gitu. Oh, saudaramu. Oh, inimu, itumu, orang tuamu.
lalu gitu, prasangkakan ke orang-orang sekitar kita. Padahal sebenarnya ya hilang karena kecerobohannya. Jatuh mungkin di jalan, mungkin pas naik perahu atau kapal jatuh ke sungai atau jatuh ke danau. Tapi kemudian dia nggak terima, kemudian dia berprasangka, oh, enggak, kamu ambil ya, kamu ambil ya. Di rumah tangga sering kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kunci motor lupa naruh gitu kan, atau mungkin duit hilang, gitu. Ini mesti diambil sama si ini si itu. Pikirannya udah orang lain. Nah, kata Abdullah, gitu kan, orang yang melakukan seperti itu kadang dosanya itu lebih gede daripada si pencurinya itu kalau emang beneran dicuri. Apalagi nggak ada yang nyuri malah nuduhin orang. Ini adalah hal yang kemudian apa namanya, justru dosanya besar sekali. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, An Bilal ibn Sa'id, dari Bilal ibn Sa'id Sa'ad al-Ash'ari, anna Muawiyah kutiba ila Abi Darda, bahwasanya Muawiyah pernah nulis surat kepada Abu Darda, uktub ilayya pusako Dimaskin, tuliskan nama orang-orang fasik yang ada di Damaskus. Faqala, kemudian Abu Darda berkata, Mali wa fusaqo Dimas, apa perlunya aku dengan orang-orang fasik Damaskus? Wa min aina a'rifuhum, dan aku tahu dari mana ini. Wa min aina a'rifuhum. Ini tapi terjemahnya aku tidak tahu mereka, tapi sebenarnya ini sebenarnya wa min aina a'rifuhum. Aku tuh kok bisa bawa nulis itu emang aku ngerti dari mana gitu. Saya tuh nggak mungkin ngerti, aku nggak tinggal di sana. Faqala ibnuhu Bilal, maka anaknya yang bernama Bilal kemudian berkata, Ana aktubuhum, aku akan menulisnya. Fakatabahum, kemudian Bilal menulis mereka, nama-nama mereka. Qala min aina alimta, kemudian ya Abu Darda berkata, kamu tahu dari mana ini? Ma'arafta annahum fusakun illa wa anta minhum. Kamu nggak akan tahu mereka orang fasik kecuali kamu ini ya fasik juga gitu kan. Ibda binafsik, kata Muawiyah. Mulai dari dirimu. Walam yarsil bi asma'ihim, dan dia tidak jadi menulis nama-nama mereka. Artinya kalau orang berani nuduh, penjahatnya tuh ini, kok kamu tahu gitu kan? Nah, ini perlu bukti. Maka orang yang nuduh harus mendatangkan bukti. Kalau nggak ada bukti, lah kamu nuduh berarti. Kalau nuduh tanpa bukti, ya ini ada hukum tersendiri gitu kan. Jangan-jangan kamu perampoknya, jangan-jangan kamu orang-orang fasik itu, jangan-jangan kamu sama kayak mereka. Kok kamu bisa tahu kalau dia pengedar narkoba? Nggak bisa buktikan dia mengedarkan narkoba apa enggak. Tulis tuh nama-namanya. Oh ya, berarti temennya. Makanya kalau ada pengedar narkoba ketangkep, ada perampok ketangkep, itu kan suruh nulis temennya siapa. Ya. Maka di sini walaupun sanadnya adalah doif gitu kan, itu secara makna itu sesuai dengan makna yang ada yang berkembang hari ini. Ya, bagaimana kalau seorang penjahat itu ditangkap, kemudian suruh nulis teman-temannya, dia tahu itu temannya gitu. Ya, maka apa namanya? Kalau nggak ada buktinya ya jangan sampai kemudian kita berprasangka, kita nuduh gitu. Nah, tuduhan ini adalah akdabul hadis. Gitu. Prasangka ini adalah apa sedusta-dusta perkataan. Maka seorang muslim harus menjauhkan diri dari prasangka. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.